Surah Al-Qari'ah di dalam tartib Al-Quran masuk pada surat ke-101 dengan jumlah ayat 11, jumlah kalimat 36 dan jumlah huruf 158 dan tidak ada ayat sajdah. Dan surah Al-Qari'ah termasuk surah Makkiyah, turun sebelum hijrah Nabi SAW, dan umumnya juz amma itu surat-suratnya Makkiyah semuanya, karena dalam juz amma ini lebih menitik beratkan kepada urusan akidah, terutama keimanan kita tentang hari akhir. Adapun Al-Qari'ah sendiri adalah satu di antara nama-nama hari kiamat. Al-Imam Al-Ghazali di dalam kitabnya Ihya Ulumuddin, beliau sampai menghitung nama-nama kiamat dalam Al-Quran sendiri, itu jumlahnya sampai 82 nama. Itu yang tercantum dalam Quran selain daripada hadis-hadis Nabi SAW. Artinya dengan banyaknya nama untuk sebuah kejadian besar yang disebut dengan kiamat, menunjukkan tentang dahsyatnya perkara kiamat ini. Sampai Al-Quran sendiri memberi nama kiamat itu menurut Imam Ghazali tadi 82 nama di luar daripada hadis, seperti as-sa'atu, yaumal ba'thi, yaumuddin, yaumul hasrah, yaumul fasli, yaumul jam'i, dan begitu seterusnya. Lah salah satunya adalah Al-Qari'ah, satu di antara nama-nama kiamat. Lalu apa makna Al-Qari'ah itu sendiri? Al-Qari'ah itu diambil dari kalimat Al-Qara'u. Al-Qara' itu artinya sebuah ketukan, sebuah suara yang bisa memecahkan gendang telinga. Karena yang dimaksud Al-Qari'ah adalah suara yang keluar dari terompet sangkakala Israfil. Ketika Israfil meniup sangkakala, itu keluar suara. Lah suara itu disebut Al-Qari'ah namanya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam surah Al-Qari'ah Allah sebut kalimat Qari'ah itu 3 kali. Al-Qari'ah, mal Qari'ah, wa ma adraka mal Qari'ah. Dalam bahasa Arab, apabila ada lafaz yang terulang-ulang, salah satu faedahnya adalah li ta'kid, untuk menguatkan. Kenapa kemudian di sini Allah mengulang 3 kali kalimat Al-Qari'ah? Untuk menguatkan bahwa peristiwa kiamat itu pasti terjadi. Tentang kapan kiamatnya wallahu a'lam. Makanya Allah membahasakan wa ma adrak. Kalimat adrak beda dengan yudrik. Kalau adraka itu fi'lul madhi, kalau yudrik fi'lul mudhari. Kalimat adrak itu biasanya habarnya sudah ada. Nabi SAW diberitahu tentang habar-habarnya, itu disebut adrak. Tetapi kalau menggunakan fi'lul mudhari, yudrik, berarti Rasul tidak punya habar. Seperti Allah mengatakan wa ma yudrik anna as-sa'ata qa'imah. Kalimat yudrik ketika bicara soal kiamat maksudnya bicara waktu, di mana orang tidak tahu kapan waktu kiamat. Makanya seorang Arab Badui datang kepada Nabi SAW bertanya kapan kiamat. Nabi tidak menjawab karena tidak punya pengetahuan. Justru Rasul balik bertanya dan mengatakan wa ma'adadta laha, apa yang kau siapkan? Kau bertanya dari tadi soal kiamat,
Apa anda bertanya kiamat itu ingin mengetahui bagaimana bumi dihancurkan, langit digulung, bintang dijatuh-jatuhkan, atau apa maksudnya? Makanya Rasul mengatakan wa ma'adattalah, apa yang kau siapkan? Dalam hadis yang panjang, hadis Jibril sendiri, Rasul mengatakan mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Orang yang ditanya tidak lebih paham daripada orang yang bertanya. Maknanya Rasul dan Jibril sama-sama tidak tahu kapan kiamat. Tetapi kabar soal kiamat itu Rasul punya pengetahuan. Ketika terjadi kiamat, apa yang terjadi dengan bumi, apa yang terjadi dengan gunung, apa yang terjadi dengan lautan, apa yang terjadi dengan bintang, apa yang terjadi dengan matahari dan bulan, langit, dan begitu seterusnya. Rasul diberitahu dalam Al-Quran itu. Makanya bahasanya wa ma adraka mal qariyah. Ma'asyiral muslimin, sebelum saya jelaskan tafsir demi tafsir secara singkat saja karena waktu juga, kita tahu bahwa bicara soal kiamat, kiamat ini adalah hari di mana semua manusia akan menyesal. Tidak orang jahatnya, tidak orang baiknya, semua akan menyesal apabila mendatangi kiamat ini. Jangankan manusia, para malaikat sendiri apabila datang hari kiamat mereka mengatakan apa? Subhanaka, maha suci engkau ya Rabb, ma'abadna haqqa ibadatik, sungguh kami tidak benar-benar beribadah kepadamu ya Rabb dengan sebenar-benar ibadah. Ini yang ngomong malaikat. Saat terjadi kiamat mereka mengatakan seperti itu. Kalau para malaikat yang Allah Subhanahu wa taala katakan wa yaf'aluna ma yu'marun, mereka melakukan apapun yang diperintahkan, Allah mengatakan ma'abadna haqqa ibadatik, kami belum beribadah sepantas dan selayaknya kami ibadah. Bagaimana manusia? Tentu orang-orang saleh juga akan menyesal karena merasa mereka ada taksir, ada kekurangan dalam ibadah mereka, apalagi ahli maksiat. Makanya yaumul qiyamah itu disebut yaumun nadamah, hari di mana akan datang penyesalan kepada setiap manusia. Tidak orang jahatnya, tidak orang baiknya, bahkan para malaikat sekalipun mereka menyesal. Makanya kenapa beriman kepada hari akhir itu sangat ditekankan dalam Islam, masuk dalam arkanul iman, masuk dalam rukun-rukun iman. Karena beriman dengan adanya kiamat ini memiliki faedah yang sangat banyak sekali. Salah satunya adalah menenangkan orang-orang yang berbuat baik, bahwa setiap kebaikan itu ada balasannya, tidak sia-sia. Dan menenangkan orang-orang yang dizalimi, sekalipun di dunia mereka tidak mampu membalas, tetapi di sana ada balasan, dan balasan Allah itu adalah seadil-adilnya balasan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di sini Allah mengatakan al-qari'atu mal qari'ah. Al-qari'ah terjemahannya di sini hari kiamat. Apakah hari kiamat itu? Wa ma adraka mal qari'ah. Tahukah anda apa hari kiamat itu? Yauma yakunun nasu kal farashil mabthuth. Pada hari manusia seperti laron yang berhamburan. Kalimat manusia ataupun dalam bahasa Arab an-nas itu biasanya konotasinya buruk. Kalau Quran menyebut kalimat an-nas itu biasanya konotasinya tidak bagus. Lah ketika Allah Subhanahu wa taala menggambarkan soal kiamat kemudian menggunakan kalimat an-nasu, manusia, karena yang akan merasakan hari kiamat itu hanyalah orang-orang yang buruk saja. Orang-orang baik tidak akan merasakan kiamat. Karena sebelum terjadi kiamat Allah Subhanahu wa taala akan kirim angin yang sangat sejuk sekali, kemudian akan menerpa setiap ketiak-ketiak orang-orang yang beriman walaupun memiliki iman sebiji zarah, dan akan mencabut ruhnya.
ketika tidak ada satupun orang yang beriman hidup, maka Nabi SAW mengatakan la taqumus sa'ah illa ala syiraril khalqi. Tidak mungkin tegak hari kiamat kecuali ditimpakan kepada manusia yang paling buruk yang ada di permukaan bumi. Dari sini kita tahu bahwa orang-orang yang beriman tidak akan merasakan kiamat. Yang merasakan kiamat itu orang-orang kafir, orang yang paling buruk yang hidup di permukaan bumi. Makanya konteksnya menggunakan lafaz an-nasu, yauma yakunun nasu kal farashil mabthuth wa takunul jibalu kal ihnil manfush. Dan juga engkau lihat gunung-gunung seperti bulu kapas yang diterbangkan, yang dihambur-hamburkan. Gunung ini makhluk yang berat, tetapi ketika terjadi kiamat, bumi gunung ini berawal dari tercabut dari pasaknya, kemudian bergeser, kemudian terangkat ke langit, kemudian dibenturkan satu dengan yang lainnya, maka gunung yang kokoh itu seperti kapas karena menjadi pasir yang terhempas angin ke sana kemari, dan itu menunjukkan dahsyatnya hari kiamat. Pertanyaan pun muncul, kiamat ini apakah cuma terjadi satu hari saja, ataukah 2 hari, 1 pekan, 1 bulan, 1 tahun? Maka Allah Subhanahu wa taala gambarkan di dalam Al-Qur'an sendiri bahwa kiamat itu terjadi 50.000 sana, 50.000 tahun. Itulah jarak kiamat, mulai dari kehancuran sampai peristiwa-peristiwa setelah kiamat dibangkitkan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tadi saya sudah singgung bahwa Al-Qari'ah itu berasal dari tiupan sangkakala yang ditiup Israfil. Berapa kali Israfil meniup sangkakala? Terjadi silang pendapat di antara para ulama ketika mereka memahami kalimat dalam surah Az-Zumar ayat 68, wa nufikha fis suri fasa'iqa man fis samawati wa man fil ar illa man sya'allah thumma nufikha fihi ukhra fa idahum qiyamun yanzurun. Sangkakala pun ditiup sehingga matilah semua makhluk yang ada di langit dan yang ada di bumi kecuali mereka yang dikehendaki Allah. Kemudian ia tiup sekali lagi, seketika itu mereka bangun dari kubur-kubur mereka dan menunggu putusan-putusan Allah. Dalam ayat yang lain, wa yauma yunfakhu fis suri fa fazi'a man fis samawati wa man fil ar illa man sya'allah wa kullun atauhu dakhirin. Dan ingatlah hari ketika ditiupkan sangkakala, maka terkejutlah segala yang ada di langit dan yang ada di bumi kecuali siapa yang dikehendaki Allah, dan mereka semua datang menghadapnya dengan merendahkan diri. Ulama akidah mengatakan bahwa tiupan Israfil itu 3 kali. Yang pertama disebut tiupan kejutan, yang kedua disebut tiupan kematian, dan yang ketiga disebut tiupan kebangkitan. Walaupun dalam hal ini banyak ulama yang berpendapat bahwa tiupan itu cuma 2 kali, dan ini pendapat yang kuat bahwa tiupan itu cuma 2 kali berdasarkan Az-Zumar tadi. Maksudnya tiupan pertama itu adalah tiupan kejutan sekaligus kematian, dan tiupan yang kedua barulah tiupan kebangkitan. Kapan Israfil meletakkan moncong sangkakala di mulutnya? Apakah sejak Israfil kemudian diciptakan sangkakala itu sudah diletakkan di lisannya? Maka ulama mengatakan tidak. Israfil itu baru meletakkan sangkakala itu saat Nabi SAW diutus menjadi Nabi dan Rasul. Kenapa? Karena tidak ada Nabi dan Rasul setelah Nabi Muhammad SAW.
dan umat yang dibawanya adalah umat terakhir dan tidak ada umat setelahnya. Karena Nabi SAW khatamul anbiya'i wal mursalin, dan umatnya adalah akhirul umam, akhir daripada umat dan tidak ada umat setelahnya. Disitulah Israfil mulai meletakkan moncong sangkakalanya, sehingga suatu hari Nabi SAW tidak enak makan, tidak enak tidur, tidak ada minum, gelisah terus menerus. Sahabat pun bertanya soal kegelisahan Nabi. Maka Nabi SAW mengatakan di hadapan para sahabat, kaifa un'am wa qad iltaqama sahibu qarnin qarna. Bagaimana aku bisa nikmat hidup, kata Rasul, kalau pemilik trompet, maksudnya Israfil, sudah mulai meletakkan sangkakalanya di moncong lisannya. Dari sini kita pahami bahwa sejak diutusnya Nabi dan Rasul, disitulah mulai Israfil meletakkan sangkakalanya, terus wajahnya menatap ke arasy menunggu izin dari Allah Subhanahu wa taala, tiup, maka dia pun akan meniupnya. Dan apabila itu terjadi, al-qari'atu mal qari'ah, di sini jawabannya, maka akan keluar suara dari moncong trompet Israfil atau sangkakala Israfil, dan suara itu mempengaruhi alam semesta. Suara itu mempengaruhi gunung-gunung, mempengaruhi bumi, mempengaruhi bintang-bintang, mempengaruhi langit, bahkan mempengaruhi manusia, jin, bahkan para malaikat sekalipun. Semua terpengaruh dengan suara ini. Bahkan dampak daripada suara trompetnya Israfil ini menghancurkan alam semesta. Ketika bumi terkena suara trompet Israfil, apa yang terjadi? Idza zulzilatil ardu zilzalaha, maka bumi akan digoncangkan sekali goncangan. Lihat bagaimana Allah idhafahkan kalimat zilzal kepada gunung, zilzalaha. Allah tidak katakan idza zulzilatil ardu zilzalan, tetapi Allah idhafahkan dengan bumi, dan Allah katakan zilzalaha. Maknanya goncangan bumi itu bukan di satu tempat, di tempat yang lain tidak, tapi satu bumi tergoncang dengan suara trompet itu. Dan apabila suara itu mengenai lautan, apa yang terjadi? Wa idzal biharu fujirat, maka lautan akan dinyalakan. Dan apabila terjadi kepada bintang, wa idzan nujumun tafarat, maka bintang jatuh kemudian ditabrakan satu dengan yang lainnya. Dan apabila suara terkena langit, apa yang terjadi? Yauma natwis sama, ketika kami gulung langit seperti menggulung kertas, kata Allah. Dan begitu seterusnya. Manusia akan mati, jin akan mati, malaikat akan mati, menunjukkan dahsyatnya al-qari'ah apabila terkena alam semesta ini. Makanya di sini Allah Subhanahu wa taala sebut kalimat qari'ah 3 kali, karena dahsyatnya suara trompet yang keluar dari moncong sangkakala Israfil itu. Al-qari'atu mal qari'ah. Wa ma adraka mal qari'ah. Yauma yakunu an-nasu kal farashil mabthuth wa takunul jibalu kal ihnil manfush. Di sini Allah buat 2 gambaran. Gambaran yang pertama adalah gambaran tiupan yang pertama, wa takunul jibalu kal ihnil manfush. Bagaimana gunung itu diterbangkan seperti kapas dan tidak ada beban berat sama sekali. Kemudian yang kedua, gambaran setelah ditiup sangkakala yang kedua, yauma yakunun nasu kal farashil mabthuth, manusia dibangkitkan seperti laron yang berhamburan. Allah Subhanahu wa taala membahasakan manusia saat dibangkitkan dengan 2 binatang. Pertama farash, laron, yang kedua al-jarad. Jarad itu belalang. Tentu ketika Allah membahasakan dengan 2 binatang kal jaradil muntashir, seperti belalang yang terbang, dengan al-faras seperti laron yang berhamburan, tentu ada makna yang berbeda. Kapan manusia seperti laron, kapan manusia seperti belalang? Ulama mengatakan
saat manusia dibangkitkan pertama kali. Ketika Allah Subhanahu wa taala membahasakan yauma yakunun nas, tadi saya sudah katakan apabila disebut kalimat nas berarti konotasinya buruk. Jadi yang seperti belalang itu adalah orang-orang kafir saja. Orang-orang yang beriman tidak seperti belalang. Apa maknanya? Maknanya ketika manusia dibangkitkan, orang-orang kafir itu mereka akan lari satu dengan yang lainnya. Yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa banih likulli imri'in yauma idzin sya'nun yughni. Orang lari dari saudaranya, lari dari ibu bapanya, lari dari anak dan pasangannya, masing-masing sibuk mengurus dirinya. Yang dari barat ke timur, yang dari timur ke barat, ke utara ke selatan, saling menerjang satu dengan yang lainnya. Itulah laron. Anda lihat laron kalau terbang, kalau ada listrik nih, datang kumpulan laron ke listrik, apa yang terjadi? Laron itu terbang tidak beraturan, terkadang nabrak satu dengan yang lainnya. Tahu-tahu besok paginya sayapnya sudah berserak di tembok dan mereka pun sudah terjatuh. Artinya terbang tanpa beraturan karena kebingungan. Sampai kapan itu? Sampai ada suara, yang suara itu memerintahkan untuk mengumpulkan manusia di satu titik yang disebut dengan mahsyar. Disitulah Allah bahasakan dengan kal jaradil muntashir, seperti belalang yang terbang. Karena belalang itu kalau terbang dengan koloninya, maka dia akan rapih terbangnya, dia tidak akan berhampuran seperti laron. Jadi kalau belalang terbang dengan koloninya itu, dia akan menuju satu titik, dia rapih dia. Karena ketika itu sudah ada panggilan, manusia sudah tidak ke sana kemari lagi, bahkan mereka sudah menuju satu titik. Makanya Allah bahasakan dengan kal jaradil muntashir. Tapi dalam surah Al-Qari'ah ini Allah Subhanahu wa taala membahasakan dengan farash karena ini di awal kebangkitan dan hanya berlaku kepada orang-orang kafir, tidak kepada orang-orang yang beriman. Karena orang-orang yang beriman Allah katakan walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum. Orang-orang yang beriman kemudian keimanan ditularkan kepada keluarganya, maka mereka akan dikumpulkan dengan keluarga besar orang yang beriman, sehingga mereka tidak lari ke sana kemari. Jadi ketika orang-orang kafir dibangkitkan, mereka pun mencela diri mereka dan mengatakan ya wailana man ba'athana mim marqadina, duhai celaka siapa yang membangunkan tidur-tidur kami ini. Sehingga mereka lari ke sana kemari. Tapi orang-orang yang beriman mereka tidak ke sana kemari, mereka terdiam dari tempat kebangkitannya dan mengatakan hadza ma wa'adana ar-rahman wa sadaqal mursalun. Inilah janji Ar-Rahman dan benarlah ucapan para rasul. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kondisi manusia saat dibangkitkan itu berbagai macam kondisi, ikhwan. Ada manusia yang saat dibangkitkan dia sedang membaca Al-Quran. Ada orang yang saat dibangkitkan dia sedang sholat. Ada orang yang saat dibangkitkan dia sedang berzikir dan bertasbih. Ada orang yang saat dibangkitkan dia sedang beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi di lain sisi ada yang dibangkitkan dia sedang menyanyi. Ada yang dibangkitkan dia sedang menyakiti dirinya seperti orang-orang yang membunuh dirinya. Kata Nabi SAW, siapa yang membunuh dirinya dengan racun, maka pada hari kiamat dia dibangkitkan sedang minum racun. Siapa yang bunuh diri dengan ditusukkan pisau di perutnya, pada hari kiamat dibangkitkan dengan cara yang sama seperti itu. Bahkan ada dibangkitkan tidak berbentuk manusia normal, dia menjadi kecil. Sebagaimana Nabi SAW ketika menggambarkan orang-orang yang sombong, Rasul mengatakan yuhsyarunal mutakabbiruna yaumal qiyamah ka'amthali dzar. Orang-orang yang sombong di dunia saat dibangkitkan badannya kecil seperti semut. Yang lain besar, dia kecil sendiri. Al jaza min jinsil amal. Dia merasa besar di dunia, Allah kecilkan di akhirat saat dibangkitkan. Ada juga yang saat dibangkitkan di wajahnya tidak ada daging sama sekali. Mereka lah para peminta-minta. Sebagaimana Rasul mengatakan ma yazalur rajulu yas'alun nas hatta ya'ti yaumal qiyamah laisa fi wajhihi muz'atu lahmin.
Seseorang yang selalu meminta-minta di dunia, maka pada hari kiamat akan dibangkitkan tidak ada sekerat daging di wajahnya. Bahkan ada orang yang dibangkitkan jalannya miring jalannya. Antum kalau jalan miring gimana rasanya? Itu orang poligami yang enggak adil. Miring jalannya. Bayangkan coba, dibangkitkan seperti itu. Bahkan ada yang dibangkitkan di lehernya itu ada 7 lapis bumi. Di lehernya itu dikalungkan 7 lapis bumi. Siapa mereka? Mereka adalah orang yang man akhadha shibran minal ardi, orang yang mengambil sejengkal tanah orang, tuwiqa lahu yaumal qiyamah 70 aradin, dikalungkan padanya 7 lapis bumi. Bayangkan, di lehernya membawa 7 lapis bumi yang diambilnya di dunia. Itu 1 jengkal, gimana 1 kapling? Gimana pula 1 hektar? Dia ngambil tanah orang 1 hektar kali 7 lapis bumi ke bawah. Gimana dia bawa tuh? Sementara mereka harus berjalan ke tempat pemanggilan loh. Coba bayangkan, ada yang dibangkitkan saat berjalan ke tempat panggilan itu justru berjalan dengan wajahnya, kakinya di atas. Sehingga orang-orang kafir jahiliyah mengatakan, mana ada orang berjalan dengan wajahnya, berjalan itu dengan kakinya. Kata Rasulullah, Allah yang mampu memperjalankan kalian dengan kaki, Allah juga mampu memperjalankan kalian dengan wajah kalian. Macam-macam orang yang dibangkitkan pada hari kiamat itu. Bahkan ada orang-orang yang sama sekali tidak diajak bicara Allah, sama sekali tidak diajak bicara oleh Allah, sama sekali tidak dipandang oleh Allah, disiapkan azab yang pedih bagi mereka. Dan mereka la syaikhun zanin, orang tua yang berzina. Kemudian orang miskin yang sombong dan pemimpin yang dusta. Jadi ada orang-orang itu dibangkitkan dengan berbagai macam cara gitu. Naudzubillah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat kekhususan manusia saat dibangkitkan itu. Pertama, mereka dibangkitkan tidak berpakaian. Tidak pakai sandal, tidak berpakaian, tidak membawa harta di badan, dan tidak kembali di khitan. Yuhsyaruna yaumal qiyamah khufatan uratan ghurlan buhman, kata Rasul. Dibangkitkan tidak di khitan, tidak pakai sandal, kemudian tidak membawa harta di badan, dan tidak sama sekali ada alas kaki yang menjadi tempat dia berpijak di bumi mahsyar itu. Yang kedua, mereka dibangkitkan dengan tertunduk, sebagaimana Allah mengatakan, wa'anatil wujuh lil hayyil qayyum wa qad khaba man hamala zulma. Semua wajah-wajah tertunduk di hadapan Allah yang maha hidup lagi maha mengurus. Sungguh rugi orang-orang yang zalim. Bahkan mereka tidak ada yang bicara. Hadza yaumul la yantiqun, ini hari kalian tidak bisa bicara, karena yang bicara nanti adalah saksi-saksi. Kemudian dilupakan keluarganya, sampai Allah mengatakan, ya ayuhan nasu taqu rabbakum wahsyaw yawma la yazzi walidun an waladihi wala mauludun huwa jazin an walidihi syai'ah. Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhan dan takutlah akan hari ketika seorang bapa tidak membela anaknya, seorang anak tidak pula membela bapaknya sedikit pun. Mereka berjalan masing-masing, lalu apa gunanya nasab? Fala ansaba yauma idzin, tidak ada nasab pada hari itu. Bahkan mereka harus berlutut. Wa tara kullu ummatin jathiyah, pada hari itu engkau melihat setiap umat berlutut. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah katakan di sini, wa takunul jibalu kal'ihnil manfush, dan kau lihat gunung-gunung seperti kapas yang berhamburan di bawah angin. Kemudian Allah mengatakan, fa amma man thaqulat mawazinu fa huwa fi 'ishatir radiyah wa amma man khaffat mawazinu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Adapun orang-orang yang berat timbangannya, maka mereka berada dalam kehidupan yang memuaskan dalam kesenangan. Adapun orang-orang yang ringan timbangannya, maka tempat kembalinya mereka neraka hawiyah. Dan tahukah kamu apa neraka hawiyah itu?
narun hamiyah, api yang sengaja dipanaskan. Di sini kita tahu bahwa peristiwa-peristiwa setelah kematian atau setelah kiamat itu banyak. Salah satunya adalah mawazin, adanya timbangan. Tetapi sebelum ada timbangan itu kan ada yang disebut dengan hisab. Manusia akan dihisab. Kata para ulama, ada 5 orang saat dihisab. Ada 5 orang saat dihisab. Yang pertama orang-orang musyrik. Jadi orang-orang musyrik Allah Subhanahu wa taala katakan di dalam Al-Qur'anul Karim, wa yauma nahsyuruhum jami'an thumma naqulu lil ladzina asyraku makanakum antum wa syurakaukum. Dan pada hari ketika kami mengumpulkan mereka semuanya, kemudian kami berkata kepada orang-orang yang mempersekutukan Allah itu, tetaplah kamu dan sekutu-sekutumu di tempatmu. Jadi kelompok yang pertama orang-orang musyrik. Mereka akan digolongkan dengan sesembahannya. Yang menyembah sapi, ambil dengan sapinya. Yang menyembah ular sendok sana, kumpul dengan ular sendoknya. Yang menyembah gajah dengan gajahnya, menyembah gunung dengan gunungnya, yang menyembah Lata, Uzza, Manat, Saif, Naila dan yang lainnya, maka mereka akan bergerombol dengan sesembahannya. Dan Allah mengatakan wasiqal ladzina kafaru ila jahannam zumara, langsung dimasukkan ke dalam jahannam bergerombol-gerombol. Kemudian yang kedua orang-orang kafir. Orang-orang kafir dari kalangan ahlul kitab, maka mereka akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian diingatkan nikmat-nikmatnya sebagaimana hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ibn Hibban dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Allah Subhanahu wa taala akan memanggil mereka dan mengatakan, Alam usayyiduka, bukankah aku sudah memberikan kepemimpinan kepadamu? Alam uzawwijuka, bukankah aku sudah menikahkan kamu? Alam ukrimuka, bukankah sudah aku muliakan kamu? Alam usakhiru lakal khayla wal ibil, bukankah sudah kutundukkan binatang ternak kepadamu? Alam akhluquka, bukankah aku sudah menciptakan dirimu? Alam aj'aluka sami'an basira, bukankah aku jadikan kau bisa mendengar dan melihat? Dan ditanya soal kenikmatan-kenikmatan itu, maka orang-orang kafir mengatakan bala ya Rabb, tentu wahai Rabb. Tapi Allah Subhanahu wa taala mengatakan, engkau dulu melupakan aku. Al-yauma, pada hari ini, nansa, kami akan melupakan kamu, kama nasaitani, sebagaimana engkau dulu melupakan aku. Maka orang-orang kafir yang diberikan bergelimang nikmat di dunia, Allah akan lupakan pada hari kiamat. Kemudian yang ketiga orang-orang munafik. Pertanyaannya sama dengan kenikmatan-kenikmatan yang banyak yang Allah berikan kepada mereka. Kemudian mereka mengatakan, aku solat untukmu, aku zakat untukmu, aku ibadah untukmu, dan bla 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 macam-macam. Tapi Allah mengatakan kadzabtum, dusta kalian. Orang-orang munafik hanya menampakkan keislaman tetapi menyembunyikan kekafiran. Kemudian orang yang keempat, orang-orang yang mereka beriman tapi mereka selalu berbuat zalim di dunia. Mereka mengambil harta orang, mereka mencaci maki orang, mereka membunuh orang, mereka zalim pokoknya. Mereka lah orang-orang yang bangkrut pada hari kiamat yang disebut dengan muflis. Orang-orang yang muflis, orang-orang yang membawa pahala di satu sisi, dosa di sisi yang lain. Mereka orang-orang bangkrut. Dan yang terakhir orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman juga akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala soal kenikmatan-kenikmatan. Tetapi dosa-dosa mereka Allah katakan qad satartuha 'alaika fid dunya wa ana aghfiruha laka fil akhirah. Sudah kututupi aibmu di dunia wahai orang-orang yang beriman, sekarang ku ampuni dosamu. Makanya dari sini pembagian hisab itu ada orang yang masuk surga tanpa hisab dan azab, seperti 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab dan azab. Mereka orang yang tidak minta diruqyah, tidak minta dikai, mereka orang yang tidak tatayur dan orang yang bertawakal kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian di antara mereka ada yang dilalap langsung oleh api neraka, dan mereka orang-orang kafir. Bahkan neraka sendiri akan mengeluarkan lehernya, sebagaimana Rasul mengatakan takhruju unuku minan nar yaumal qiyamah laha ainan tubsiran
wa udhunan tasma'an wa lisan yantiq yaqulu inni wukiltu bi thalathin bi kulli jabbarin anid wa bi kulli man da'a ma Allah ilahan akhar wal bil musawwirin. Pada hari kiamat punuk neraka akan keluar. Ia bermata dua, bertelinga dua, bermulut satu, seraya berkata, aku diserahi 3 macam orang yang aku akan lahap mereka. Pertama, orang-orang yang sombong dan congkak, lagi membangkang. Yang kedua, orang-orang yang menyeru Tuhan selain daripada Allah. Dan yang ketiga, para penggambar yang suka menggambar makhluk-makhluk yang bernyawa. Dan di antara mereka ada yang dimudahkan hisabnya, tapi ada juga yang dipersulit hisabnya, sehingga menjadi khilaf ulama, apakah setiap manusia di padang mahsyar itu berlaku sama? Khamsina alfasana 50.000 tahun? Tidak. 50.000 tahun berdiri di padang mahsyar dengan matahari 1 mil di atas kepala, bahkan keringat bercucuran. Dalam musnad Imam Ahmad, keringatnya ini sampai berapa? 30 hasta. 1 hasta itu segini ya, 30 hasta berarti 15 meter. Bercucuran keringatnya itu sampai 15 meter itu. Sehingga kalau seandainya ada perahu dijalankan, bisa jalan di situ. Makanya ada yang tenggelam dengan keringatnya selutut, ada yang tenggelam dengan sepusar, ada yang sedada, ini tenggelam sesuai dengan amalan mereka. Ya, naudzubillah. Tetapi orang-orang kafir sudah jelas tuh, 50.000 tahun. Adapun orang-orang yang beriman termasuk tergantung hisabnya. Kalau hisabnya mudah, mereka tidak akan lama. Bahkan ada yang direct masuk surga, seperti orang-orang yang tanpa hisab dan azab. Tapi orang-orang yang hisabnya sulit, apa sih bedanya hisab sulit dengan hisab mudah itu? Kalau hisab sulit itu ada bantah-bantahan antara Allah dengan hambanya. Makanya Rasul mengatakan manukisha halak. Siapa yang terjadi perdebatan saat hisab, celaka dia. Maksudnya ketika Allah Subhanahu wa taala bertanya soal dosa kepada kita, kemudian kita mengelak. Oh tidak ya Rabb, aku tidak berzina, aku tidak membunuh, aku tidak ini, aku tidak itu. Ini sudah terjadi perdebatan namanya. Tidak mengakui dosa-dosanya. Ketika mereka tidak mengakui dosa-dosanya, didatangkan saksi-saksi akhirnya. Bumi jadi saksi, langit jadi saksi, anggota badan jadi saksi. Mereka tidak bisa mengelak. Itu namanya hisab yang sulit tuh. Tapi kalau hisab yang mudah, semua diakuinya. Kau berzina, iya. Kau membunuh, iya. Kau bergibah, iya. Kau mencaci, iya. Enggak ada yang diingkari dia. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan satartuka fid dunya wa aghfir laka fil akhirah. Kututupi aibmu di dunia, sekarang ku ampuni kamu di akhirat. Itu hisab mudah namanya. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan, lah baru setelah proses-proses itu masuklah pada ayat soal timbangan. Jadi ada orang yang berat timbangannya, dan ingat, timbangan di akhirat dengan di dunia berbeda. Kalau timbangan di dunia ini ada 2 neraca, diletakkan satu barang, pasti yang berat itu ke bawah, yang ringan ke atas. Tapi di akhirat terbalik. Justru yang berat ke atas, yang ringan itu ke bawah. Kenapa? Karena sorga itu darajat dan neraka itu darakat. Sorga itu semakin tinggi makin indah dia. Neraka itu makin dalam makin memburuk kondisinya kan itu. Makanya bahasa hadis ketika Nabi SAW bicara soal hadis bitaqah, kalimat la ilaha illallah, apa bahasa Rasul? Tosat bihinna la ilaha illallah. Melesatlah kalimat la ilaha illallah ke atas, menunjukkan berat timbangan di akhirat itu ke atas, dan di situ menentukan tinggi dan tingkatan sorga kita pada hari kiamat. Tapi kok di dunia makin berat makin ke bawah kan itu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, barang siapa yang berat timbangannya, maka dia diberikan kehidupan yang senang. Tapi siapa yang ringan timbangannya, ancaman neraka hawiyah. Ancaman neraka hawiyah kepada mereka. Aisyah radhiyallahu anha suatu ketika pernah duduk dan kepala Rasul berada di pahanya. Dan kebiasaan Aisyah radhiyallahu anha itu, dia tidak tidur sampai Rasul tidur. Sampaikan kepada istri antum, Aisyah itu tidak akan pernah tidur sampai Rasul tidur. Kalau istri antum terbalik, ambil bantal, tidur bang, aku tidur. Jadi Aisyah radhiyallahu anha itu kebiasaannya meletakkan kepala Rasul di pahanya. Kalau sudah tidur baru dipindah.
Jadi suatu malam giliran beliau. Jadi Nabi SAW sudah pulas tidur di paha Aisyah radhiyallahu anha. Dipandangnya lah wajah Nabi oleh Aisyah radhiyallahu anha. Entah kepikiran soal apa, tiba-tiba Aisyah menangis. Tetesan air mata Aisyah ini jatuh tepat di pipi Nabi. Sontak Rasul terbangun. Kemudian Rasul duduk memandang wajah istri tercintanya dan mengatakan, lima tabki wa lima dum. Kenapa kau menangis dan kenapa air matamu itu? Kira-kira apa yang dipikirkan Aisyah? Apa dia menangis karena rumahnya kecil, 2 meter kayak 2 meter gitu? Menangis karena enggak ada gelang emas di kaki dan tangannya, atau menangis gara-gara tambahan belanjanya kurang atau apa? Tidak. Aisyah radhiyallahu anha menangis ketika ditanya Rasul, walima tabkin walima dumu. Apa kata Aisyah radhiyallahu anha? Tadzakartu yaumal qiyamah. Aku mengingat hari kiamat wahai Rasul. Kemudian Aisyah radhiyallahu mengatakan, hal tadhkuru bi ahlika yaumal qiyamah. Rasul, apakah kau akan ingat diriku pada hari kiamat? Atau justru kau sama sekali tidak ingat diriku pada hari kiamat? Maka Nabi SAW mengatakan, ya Aish, amma fi thalathati mawatin fala yadhkuru ahadun ahada. Wahai Aisyah, adapun di 3 tempat tidak mungkin aku ingat siapapun. Ini Nabi loh. Bagaimana kita? Adapun di 3 tempat kata Rasul, aku tidak ingat siapapun, tidak istri, tidak anak. Kemudian Nabi SAW menyebutkan 3 tempat itu. Pertama, indal mawazin kata Rasul, di tempat penimbangan amal. Manusia tidak akan ingat siapapun. Dia hanya ingat soal apakah timbangannya berat atau ringan. Yang kedua, inda tatayyuru suhuf, ketika suhuf diterbang-terbangkan, manusia tidak akan ingat siapapun sampai yang diingat apakah dia bisa mengambil dengan tangan kanannya ataukah dengan tangan kirinya. Kemudian yang ketiga, inda sirat, saat meniti titian siratal mustaqim, tidak akan ingat siapapun, yang ingat apakah dia akan mampu melewati titian itu ataukah justru masuk ke dalam jahannam, naudzubillah. Salah satunya Aisyah radhiyallahu anha dihabarkan oleh Nabi SAW, indal mawazin, di tempat penimbangan amal, sampai orang itu memastikan bahwa timbangannya berat dan tidak ringan. Sebab kalau ringan Allah katakan, wama fa ummuhu hawiyah, dia terancam dengan neraka hawiyah. Wama adraka ma hiya narun hamiyah, dan tahukah kamu apakah neraka hawiyah itu? Itulah neraka yang sengaja dipanaskan, dan panasnya api neraka itu dibandingkan dengan panas api dunia itu hanya 1 bagian dari 70 bagian panasnya api neraka. Jadi dunia ini kalau ada api yang bisa membakar, padahal seandainya api dunia ini untuk membakar 1 dunia sudah cukup tuh, tapi itu hanya 1 bagian dari 70 bagian panasnya neraka jahanam. Makanya para ulama salaf, ikhwan, apabila memikirkan tentang kiamat itu, segala sesuatu yang di alam semesta ini sebenarnya mengingatkan kita tentang kiamat yang ada di alam semesta ini. Kalau kita perhatikan dengan cermat, sebenarnya mengingatkan semua akan terjadi kehancuran alam semesta. Apabila kita melihat ke atas, melihat bulan ataupun matahari, kita diingatkan dengan kiamat sebenarnya. Lihat apabila Nabi SAW melarang kita tidak boleh solat duhur ketika matahari di atas kepala. Apa kata Rasul? Abridu, dinginkan, biarkan dia tergelincir ke arah barat dulu. Kenapa? Karena panasnya matahari di tengah kepala termasuk faihi jahannam. Itu hembusan panasnya jahannam yang sampai di bumi. Matahari mengingatkan terjadi gerhana. Karena di antara tanda-tanda kiamat besar itu adalah khasfun bil masyriq wa khasfun bil masyriq wa khasfun bi jaziratil arab. Kalimat khasfun kalau ngarah ke bumi gempa artinya, tapi kalau ngarah ke langit itu artinya gerhana. Makanya ada istilah solat khusuf. Ya, kalau bulan khusuf, kalau matahari kusuf. Artinya diingatkan tentang kiamat, ya kan? Termasuk bumi yang kita pijak ini, ikhwan, diingatkan tentang kiamat. Karena bumi ini isinya apa? Isinya api bumi ini.
Ketika batu membentur batu yang lain, keluar percikan api. Lihat gunung meletus, keluar lahar api. Gas-gas yang ada di lautan itu dari dasar bumi semua api. Jadi sebenarnya kita dikelilingi api nih. Kalau kita memperhatikan kondisi bumi saja, artinya kita diingatkan dengan terjadinya kiamat, termasuk kegelapan di tengah malam. Makanya para ulama salaf, mereka paling takut kalau datang kegelapan, karena mereka diingatkan kelak pada hari kiamat akan terjadi kegelapan yang luar biasa. Makanya mereka senantiasa tatajafa junubuhum anil madaji yad'una rabbahum khaufan. Takut mereka, sehingga lambung-lambung mereka jauh dari ranjang mereka karena mereka tahajud. Termasuk binatang-binatang apabila datang di hari Jumat, kata para ulama, mereka akan secara insting mereka ketika mendekati waktu subuh, binatang-binatang itu yatarakab, memperhatikan apakah ada subuh atau tidak. Kalau tidak ada subuh, kiamat. Kalau masih ada subuh, berarti tidak kiamat. Maka binatang akan senang setiap hari Jumat, karena Rasul hanya menjelaskan tentang harinya, tapi tidak menjelaskan tanggal, bulan dan tahunnya, bahwa kiamat itu terjadi di hari Jumat. Sebagaimana penciptaan langit dan bumi dimulai dari hari Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, 6 hari. Rampungnya ciptaan langit dan bumi itu di hari Jumat. Dan di hari Jumat ini pula Allah akan hancurkan semuanya, baik langitnya ataupun buminya.